Mungkin? Tidak. Bapak cek. Masuk semua kak? Kita akan belajar tentang Nabi Amos pejuang. Nabi Amos pejuang keadilan. Nanti kita belajar siapa itu Nabi Amos, apa yang dia perjuangkan, apa yang dia lakukan untuk bangsa Israel, bukan bangsa kita. Karena Nabi Amos itu cerita di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu biar tenang ya. Ambil sikap berdoa. Bapak minta satu orang untuk pimpin doa. Oke, kamu ya? Boleh berdiri, boleh. Sini aja. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami masih berkumpul. Kristi, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Contoh. 1, 2, yes. Ya. Lanjut 4, 5, oke. Ya. 6, 7. Siap. Nah, itu ya. Ya, konsentrasi. Jadi diingat mana angka yang belum disebut. Ya. Ya, kita tes dulu. 1, 2, 3 dari kamu. 1, 2, 11. Mantap. Oke, ulangi ya, tepuk tangan dulu. Sudah paham? Sudah paham? Siap? Nah, pikirkan apa yang akan kamu sebut. Oke ya, jangan berhenti. Pokoknya langsung lanjut sampai sini. Fokus. Bapak dari sini nanti ulangi dari sini. Oke ya? 1, 2, 3. 1, 2, yes. 4, 5, 7, 12. Mantap. 1, 2, Tepuk tangan. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Bapak mau tahu dulu apa yang dimaksud dengan korupsi? Angkat tangan. Korupsi merupakan menambah-nambahkan korupsi adalah masyarakat. Oke, tepuk tangan. Ini ada. Nomor 2, pernah kamu melihat di televisi pejabat ditangkap korupsi? Tiga, apa yang kamu ketahui tentang keadilan? Jawab. Suatu yang benar. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan menjelaskan tujuan pelajaran ya. Apa yang akan kita ketahui dalam pelajaran ini? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan akibat dari sifat serakah dan egois. Ya. Nanti kita akan belajar. Nomor 2 apa? Peserta didik mampu menjalankan proyek sederhana dan Nomor 3. Ya, nomor 4. Oke, nomor 5. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Untuk memahami apa itu keadilan, kita akan menyaksikan satu video tentang Raja Midas. Perhatikan ya, nanti Bapak akan tanya. Siap? Berdiri megah istana yang dinding-dindingnya berkilauan di bawah sinar matahari, seolah-olah penguasa kerajaan ini adalah seorang raja yang dikenal tidak hanya karena kebijaksanaannya tetapi juga karena kekayaannya yang melimpah. Yesus, dia adalah dewa. Kemudian Yesus berkata kepada Midas, kamu sangat baik kepada Tuhan. Raja Midas. Apa kelakuan Raja Midas? Serak. Kelakuan orang yang serak.
kelaparan, mau makan, dia lupa padahal dia punya kekuatan. Kalau jatuh barang itu menjadi kita akan melihat di dalam kitab suci bagaimana kata Nabi Amos tentang orang yang serakah. Ya, nih. Ini kita akan belajar tentang Nabi Amos. Ya, kalau kemarin ya lihat, mungkin ya saya, nah hari ini kita belajar tentang siapa Nabi Amos itu bisa kita temukan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Tokoh ini lahir di sebuah desa namanya Tekoa di Israel. Nah, apa pekerjaannya? Kenal siapa itu Nabi Amos? Yaitu seorang yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat miskin. Bapak tanya, siapa itu Nabi Amos? Seorang yang memperjuangkan keadilan. Ulang ya, coba sebut sama-sama. Siapakah itu Nabi Amos? Keadilan. Untuk siapa? Untuk miskin. Nah, di Indonesia sekarang ini masih ada nggak orang miskin? Masih banyak. Akibat karena apa itu? Karena pemimpinnya biasanya suka korupsi. Hanya kan mereka yang bermewah-mewah menggunakan harta apa? Ada anak pejabat yang ya pernah lihat tak di TV? Nah, pernah lihat kan? Pernah saksikan dan kita pernah mendengar. Nah, bagaimana cara kita supaya keadilan itu terwujud? Salah satunya dengan apa? Menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa serakah itu tidak baik, akan menimbulkan kesusahan kepada orang lain. Bapak ada tugas, kalian akan dibagi kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok, 1 kelompok 4 orang. Sudah bagi kelompoknya kan? Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 5 soal. Bapak kasih kertas. Oke. Setiap kelompok 1. Nah, jawab 1 soal saja. Pilih yang mana yang menurut kamu paling mudah. Oke? Ya, 1. Oke, dah cukup tuh 4. Ayo ditulis. Siapa ketua kelompoknya? Kamu. Tulis. Kamu bisa. Nah, tulis. Bukannya. Yang dulu kan kamu yang tulis. Ya. Pilih 1 saja. Pilih soal yang mana? Oke, 2. Tugas berikutnya kita akan memilih dari jawaban tadi kan kita mencari solusinya. Misalnya kalau ada di sekolah yang suka memeras kawannya, apa solusinya? Ingatkan supaya ditegur, bagus. Kemudian kalau ada pejabat yang suka korupsi, apa solusinya? Di penjara. Ditangkap saja ya, dihukum. Kemudian kalau ada pemimpin kita, misal Pak RT, Pak Bupati, kepala desa yang suka korupsi, apa solusinya? Ditegur dulu, baru dilapor. Nah, Bapak mau kasih tugas itu, kalian kerjakan di sini. Nah, misalnya contoh, ini ya, kalian masing-masing kerjakan bagaimana caranya supaya korupsi atau ketidakadilan tidak terjadi di sekitar kita, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nomor 2, lanjutkan pekerjaannya. Tidak terjadi di sekitar kita. Jadi situ aja. Mengapa rakyat mengalami kemiskinan? Jawab, karena rajanya serakah. Solusi agar tidak terjadi ketidakadilan tidak terjadi. 1. Ditegur, dilapor, dan dipenjara. Oke, tepuk tangan. Rajanya serakah. Solusi agar tidak
Oke, tepuk tangan. Kelompok kita. Oke, presentasi kelompoknya sudah. Bapak mengapresiasi ya pekerjaannya, kalian hebat-hebat. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan semua. Kira-kira kalau kita membuat teguran, melakukan teguran, berhasil nggak? Kalau kita melakukan teguran kepada kawan kita, kira-kira berhasil tidak? Berhasil ya. Kita melaporkan pejabat yang suka korupsi kepada polisi atau kepada jaksa, berhasil tidak? Berhasil. Selanjutnya ialah refleksi ya. Jadi Bapak meminta kalian duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Bapak akan memutarkan video pendek saja. Kalian menyimak. Kita teriakan sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita wujudkan bangsa yang tidak kedua, mari kita wujudkan keadilan di sekitar kita. Ya, 1, 2, 3, tangan di atas. Mari kita wujudkan keadilan di sekitar kita. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Nabi Amos memperjuangkan keadilan untuk rakyat miskin. Nah, tanyakan? Ya, nah, kalau sudah paham, Bapak mau bertanya. Bapak mau bertanya. Kira-kira pelajaran kita ini semuanya sudah paham? Sudah. Ada kesulitan nggak untuk memahami? Tidak ada. Oke, terima kasih kalau begitu. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena sudah selesai, maka kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran hari ini. Semoga kami semakin mampu berbuat adil kepada sesama dan berani menegur orang-orang yang tidak adil di sekitar kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang.